Kami itu permainan orang. Iya. Tapi untunglah kita tuh di Islam itu dia tanggung jawab masing-masing. Orang tuh sudah sumpah jabatan. Macam anak. Kalau memang anak itu misalnya jangan dijerumuskan. Betul. Maksud saya anak Ngerti, tuh jangan dijerumuskan Betul. sama orang tua. Betul. Maksudnya gini, misalnya kita orang tua punya duit, ingin anak sukses, malah sombong, sampailah jadi orang. Kebanyakan kayak gitu kan? Sudah jadi budaya. Nah, dari situ bang, kejadiannya tuh dalam keluarga saya sih ada sih, ponakan gitu. Masuk pegawai itu. Nah, pernah judi online. Gaji tidak dikasih sama istrinya pak, bayangkan lah. Memang istri kerja, istri. Nah, tapi gajinya itu habis kena judi online. Iyalah. Nah, situ pak impasnya gitu. Karena tadi selain itu masuknya sudah kayak gitu, caranya habisnya kayak gitu juga. Jadi tetap ada balasan. Cepat lambat tuh Pak, pasti tuh Pak. Iya, makanya pak macam orang banjir kemarin tuh Gubernur Aceh nangis-nangis. Aku nak ditanya sama itu. Pohon sudah gundul gitu kan? Sudah kayak gitu. Sementara sekarang pemanasan global disebabkan karena apa? Rumah-rumah sudah pakai AC lah. Rata-rata sudah pakai AC. Nah, AC itu kan membuat lapisan ozon menipis kan. Jadi Lama masuk. jadi dia nyebabkan panas. Ayo, setiap hari panas, hujan lebat, hutan gundul. Semuanya ujung-ujungnya nanti karena ulah kita semua sendiri. Kan ada lagunya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Jam 10 udah lewat 3. Yang nyusul nanti biar nyusul aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 6A dan anak-anak yang saya sayangi, pada hari ini Kamis tanggal 18 ya. 18 Desember ya. Alhamdulillah kita akan melaksanakan pembagian hasil belajar siswa selama satu semester. Itu sebenarnya udah terpotong-potong, jadi kurang lebih tinggal 5 bulan tuh kalau semester 1 tuh, karena awal masuk tinggal 2 minggu, kemudian potong ujian 2 minggu dan segala macam, tinggal 5 bulan efektifnya. Kemudian ini aja Desember udah tanggal 18 kita udah separuhnya udah libur kan, artinya 5 bulan. Nah semester 2 itu nanti saya ingatkan itu lebih singkat lagi Bapak Ibu ya. Januari kita masuk tuh sekitar tanggal 4, kemudian ya sekitar itu. Kemudian nanti potong lagi puasa bulan 2 tuh, sebulan tuh. Nah sebulan tuh sekolahnya nanti 3 minggu. 3 minggu biasanya jam 8 sampai jam 10. Itu kebijakan yang menurut saya udah pas. Kalau diliburkan malah nggak efektif dengan zaman yang kayak gini, sangat nggak efektif. Kalau zaman kita dulu nggak punya handphone, diliburkan kita memang mainnya ke hutan, ke mana kan. Kalau sekarang bahaya kalau diliburkan. Kemudian nanti habis itu langsung libur lagi, lebaran lagi. Masuk tiba-tiba nanti ujian tuh, April. Karena kelas 6 tuh ujiannya ada 2 kali kan. Ujian ujian awal Mei, malah April mungkin ya, sama Juni tuh untuk kelulusan 2 kali tuh, yang asesmen nasionalnya sama yang sekolah. Nah jadi waktunya hanya 2 bulan efektif sebenarnya. Sebulannya puasa tuh belajar agama, karena
kita nggak usah menutup kemungkinan, nggak usah pungkiri maksudnya. Banyak sekali dari anak-anak kita nih yang masih jauh banget pelajaran agamanya. Saya tes kemarin tuh, coba baca niat mandi wajib, bengong. Padahal sudah belajar. Karena anak-anak kan rata-rata sudah junub. Apalagi yang perempuan sudah banyak yang haid kan. Nah, itu jadi Ramadan memang materinya pasti materi agama, jadi kita pasti fokusnya nanti ke situ. Nah, mata pelajaran umumnya tetap harus dikejar. Nah, itu gimana caranya? Itu pinter-pinter nanti gurunya ngajarin. Tapi ya. Nah, untuk hari ini sebenarnya saya itu selalu ngumpulin orang tua pada setiap momen penerimaan rapor sekaligus seperti ini. Ini sudah saya lakukan sejak saya kelas 2 jadi wali kelas. Saya mau jadi wali kelas 4 tahun. Sebenarnya saya bukan guru kelas aslinya Bapak Ibu. Yang belum tahu mungkin, saya sertifikasinya itu guru fikih, SK saya guru fikih juga. Cuman karena kita ini kekurangan guru kelas, saya diperbantukan dan alhamdulillah menurut pengamatan Bapak Kepala dinilai mampu. Dan alhamdulillah materi-materi yang diajarkan juga termasuk matematika yang katanya tinggi, saya masih bisa. Kecuali mungkin kalau MTS saya mungkin udah nggak bisa lagi tuh, harus belajar lagi tuh. Jadi alhamdulillah pelajaran yang saya sampaikan itu masih sesuai sama buku dan petunjuk yang harusnya memang diajarkan. Hanya saja cara saya mengajar yang mungkin agak berbeda Bapak Ibu. Saya tuh nggak ngajar materi pembelajaran. Serius, saya nggak ngajar materi pembelajaran. Karena menurut saya, kalau saya kejar materi pembelajaran sampai habis sesuai buku, malah nggak dapat apa-apa. Karena apa? Saya turun kemarin ngurangin, pengurangan sederhana. Puluhan, bukan ratusan, bukan triliunan loh. Puluhan. 10 dari 26 masih nggak bisa di kelas ini ya. Jadi itu yang membuat saya ngapain kita kejar materi sampai yang wah sebenarnya di kehidupan nyata juga nggak terlalu dipakai, tapi di ujian nanti ada 1-2 pertanyaan, udah nggak apa-apa, itu aja yang kita ajarin, kisi-kisinya kan kita kasih tuh. Tapi untuk yang keseharian saya lebih mengedepankan pada nilai-nilai apa yang bisa dipakai nanti setelah kamu nggak sekolah. Nah, kalau penjumlahan pengurangan nggak bisa ngapain? Itu dipakai kok. Kita nanti jualan, kita nanti transaksi itu pakai itu, ya pengali itu pakai itu. Makanya nanti Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kemarin sudah saya minta, tolong perkalian dihafalkan. Harusnya perkalian itu kelas 3, kelas 4 itu udah selesai, sampai perkalian 10. Kelas 6 jangan baru perkalian 3 Pak. Makanya kemarin saya beri tugas agak berat, hafalkan. Ulangi, tulis sampai hafal. Kalau sudah selesai hafal, baru berhenti nulis. Kan ada saya beri tugas gitu kemarin. Karena perkalian itu pokok. Kita kalau nggak pakai perkalian, gimana? Itu pokok banget ya. Kita di mana-mana pakai perkalian. Bahkan kemarin saya ajarin gimana caranya melihat harga asli dari diskon. Itu gampang sebenarnya kalau tahu caranya. Jadi nggak perlu pakai kalkulator. Bagi keramaian nanti mau beli baju lebaran, harganya sekian ratus ribu, diskon sekian 10%, udah tahu harganya. Jadi ke kasir udah tahu uang kita bawa sama harganya. Jangan nanti sampai kasir uangnya kurang, gitu ya. Nah itu maksud saya sampaikan di sini supaya Bapak Ibu yang mungkin tahun ini mungkin baru ada ketemu sama saya, baru kenal saya juga mungkin. Seperti itu cara saya ngajar. Dan saya memang orangnya nggak tahu, mungkin banyak yang nggak suka karena mungkin nggak banyak ikut orang. Saya memang pakai prinsip saya sendiri, mohon maaf, itu biasa. Ada yang suka tidak suka itu biasa, nggak mungkin kita menyenangkan semua orang, nggak mungkin, itu mustahil banget. Jangankan kita, Tuhan saja banyak yang tidak suka, apalagi kita gitu kan. Jangankan Nabi Muhammad, Allah saja banyak yang nggak suka tuh, padahal dia maha sempurna kan, apalagi kita. Jadi biasa saja. Kemudian nilai anak Bapak Ibu sebenarnya ini jauh di atas KKM yang minimalnya 75 itu C udah mau D tuh. D-nya tuh 73. D artinya ngulang, gagal. Nah, ini di atas 75 jauh. Rata-rata guru dan wali kelas itu memberi nilai 80 paling rendah tuh. 80 paling rendah. Dan 80 itu B. Saya ulangi. 80 itu C. 83 itu B. Nah, beda dengan kita dulu ya. 83 tuh B, 82 tuh C. C itu cukup,
dan nggak gagal. Jadi di sini paling rendahnya 80 karena kelas 6 ya. Karena kita beri di bawah itu nanti ketika anak-anak mau mendaftar ke sekolah selanjutnya ke MTS ke SMP, dilihat nilainya rendah dianggap lulusannya tidak berkualitas. Nah, seperti itu di kelas 6 ya. Jadi makanya kemarin yang remedial saya suruh tolong bantu buat kerajinan. Alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah merespon. Dari mata pelajaran agama, anak-anak banyak rendah itu di akidah akhlak. Saya nggak tahu nih kenapa akidah akhlak banyak rendah. Padahal akidah akhlak itu lebih mudah daripada Quran hadis. Akidah akhlak sebenarnya lebih mudah dari Quran hadis. Al-Quran hadis itu banyak menghafal surat sama ayat. Dan itu lumayan berat. Menghafal ayat sama surat itu lumayan berat. Akidah akhlak ini enggak. Sebenarnya akidah akhlak ini kayak PPKN-nya di materi umum. Pakai nalar aja nggak belajar pun sebenarnya bisa jawab gitu loh. Tapi ternyata masih banyak rendah. Karena apa? Biasanya kalau saya perhatikan, anak ini baca soal 1 kali. Bacalah 1 kali. Saya suruh 3 kali baca nggak mau tuh. Cepat kali bilang nggak bisa. Nah ini kita tolong menjadi perhatian bersama Bapak Ibu ya. Karena efek daripada melihat video-video pendek itu otak kita cepat bosan. Apalagi anak-anak. TikTok itu kan hanya sekitar 5 detik. 3 detik, 5 detik, paling lama 10 detik. Skip, cepat bosan. Akhirnya ketika baca soal, maksudnya belum ketemu, udah bilang nggak tahu atau langsung cepat jawab. Akhirnya nilainya gini. Padahal sudah saya bilang bobot ujian itu 40%. Bobot nilai harian dari buku catatan 60%. Lah kalau ujiannya dapat 70, wah itu narik banget tuh. Set ke bawah. Tapi kan nggak mungkin kita kasih nilai real. Ya. Pasti kita bantu, terutama yang diingat sama guru, terutama wali kelas, pasti dari kelakuan anak di kelas. Umpama dia nggak terlalu pintar tapi kelakuannya kok normal-normal baik. Kalau nakal tuh bagi saya wajar. Nakal tuh wajar. Kalau nggak nakal tuh malah yang aneh. Yang aneh itu kurang ajar, itu nggak bagus. Kalau kurang ajar saya nggak setuju. Makanya saya marah tuh pasti ketika mereka kurang ajar. Kalau nakal saya nggak marah. Ya Bapak Ibu itu beda. Jadi perhatiannya adalah tolong bantu fokus anak lagi. Caranya mungkin kegiatan fisik. Kegiatan fisik itu wajib. Setiap hari. Bantu ayahnya ngapain kek, bantu ibunya ngapain kek, itu bantu mengembalikan fokus mereka. Menjahit, mana ada anak saya bisa jahit? Mohon maaf aja, saya bisa jahit, rapiin saya jahit daripada istri saya rapiin saya jahit. Karena apa? Orang tua saya dulu waktu mendidik saya, keras banget pak, keras banget. Kalau diterapkan sekarang kayak gitu, bahaya, ya, bubar dia. Kemudian mata pelajaran umum yang paling tinggi itu nilainya PPKN. Karena seperti yang saya bilang, PPKN itu tanpa belajar pun sebenarnya bisa jawab. Pasti itu 80 dari tangan itu ya. Dan biasanya yang paling sulit itu adalah matematika. Matematika itu dianggap pelajaran paling sulit untuk Dita di sini. Tapi boleh juga kalau tempat kosong gitu. Karena masih kosong, ada bangku kosong ya. Kalau di pelajaran agama yang paling sulit adalah bahasa Arab. Kalau di pelajaran umum yang paling sulit itu biasanya matematika. Nah, saya itu membawakan matematika itu seceria mungkin, sepelan mungkin. Karena saya pernah ngalami namanya belajar matematika ketemu guru yang enak-enak loh. Di MTS tuh saya ketemu guru kelas 3 tuh enak banget bapaknya, namanya Pak Amir. Itulah metode yang saya pakai sampai sekarang. Di Man saya ketemu namanya Ibu Hairunisa, guru saya dulu. Itu ngajarnya enak banget. Ketika ketemu mohon maaf Pak Sulaiman yang ngajar lompat-lompat, selesai saya, merah MTK saya, 50. Remedial masih 50 juga. Ya sudahlah, gimana lagi. Fatih di belakang sebentar lagi boleh duduk Pak kosong. Ya. Nah, jadi bahasa Arab memang pelajaran yang dianggap paling sulit karena menghafal kosakata. Matematika dianggap paling sulit karena logika penalarannya memang belum nyampe untuk anak-anak sekolah dasar yang materinya lumayan tinggi. Ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini alhamdulillah nilai matematikanya masih di atas 85 nih saya kasih nih. Ya. Karena apa? Karena saya melihat dari keseharian. Saya itu kan tes satu-satu saya tes Bapak Ibu. Ya. Saya tuh tahu mana yang ngurang aja nggak bisa, mana yang jumlah aja nggak bisa. Min plus tuh, itu kan susah, itu kan soal logika. Ya. Seni budaya
termasuk sulit. Kemudian PJOK nih PJOK rata-rata rendah nih. PJOK rata-rata cuman dikasih B pas-pasan 84, 83. Nah, di situ yang narik nilai anak tuh. Nggak tahu apakah karena memang itu tadi saya bilang motorik mereka itu nggak sinkron sama tubuhnya. Kalau kayak kita kan lempar bola nangkap masih dapat loh. Mereka tuh nggak bisa dapat. Saya tes berapa kali, tangkap, tetap nggak dapat. Mukul, tetap nggak kena. Ayo, passing bola, nggak bisa passing bola. Artinya apa? Motoriknya sangat rendah. Kegiatan aktif di luar gadgetnya kurang. Kebanyakan di dalam gadget, main game online. Itu kan gamenya, cuma jempolnya doang sama otaknya, tapi badannya kan nggak gerak. Beda sama kita dulu. Kita lebih banyak motoriknya. Nah, motorik ini sama kemampuan kecerdasan mempengaruhi Bapak Ibu ya. Mempengaruhi. Saya perhatikan kalau anak nih kurang gerak, kurang matahari, lemot banget. Kayak HP lah. Nih mutarnya tuh, lambat ya. Meskipun memang setiap anak tuh beda-beda Bapak Ibu ya. Beda-beda. Kita bisa nih, oh ini ternyata pintarnya di menggambar nih. Oh ini ternyata pintarnya di buat pidato nih Aziza. Aziza bikin pidato bikin sendiri ya, bukan mamanya yang bikinin. Keren tuh ya. Kalau nanti Bapak Ibu menemukan nilainya menurun dari semester lalu, ya terima-terima aja. Waktunya liburan aja, enggak apa-apa. Saya suruh belajar Bapak Ibu. Suruh dia main. Tapi nanti waktu masuk, tolong. Saya bilang seperti tadi, kita cuma punya 2 bulan efektif, tolong. Tuh HP-nya rampas aja tuh. Kalau nggak mau nurut, rampas. Tapi kalau nurut nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau nurut, rampas tuh HP-nya tuh. Ya. Yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu secara garis besar dan secara umum. Kemudian untuk hafalan surat pendek, kalian masuk aja. Berdiri di samping orang tuanya atau di bangku yang kosong. Biar kalian dengar juga ya. Untuk hafalan surat pendek, di semester 1 ini saya mewajibkan 1 surat. Dan alhamdulillah 20 orang udah selesai 1 surat. Yang udah nyetor pakai video call. Tahu tuh. Padahal kan nggak masuk tuh maksudnya daripada kalian kayak MTS nih sama kayak Eman disuruh masuk tapi nggak belajar, mendingan sekalian ini nggak usah masuk. Karena Pak Ibu Guru kan sibuk ngisi nilai tuh. Ya kalian fokus ngafal tuh di rumah yang belum 1 surat nih. Kalian sudah 3 surat mah hantang-hantang aja nggak apa-apa. Dia sudah 3 surat. Tapi kalian 1 suratnya belum. Tapi kalian nggak mau ngafalnya itu. Nah, jadwalnya diatur lagi, ya. Terutama ketika mendekati ujian. Memang kesuksesan kita tuh nggak ditentukan sama nilai. Saya juga nggak pernah dapat ranking kok. Bapak Ibu juga pasti. Coba Bapak Ibu yang dari sekolah dasar sampai SMA, kuliah nggak usah dihitung ya. Selalu 10 besar, Anda angkat tangan. Selalu 10 besar. Oh mamanya gila. Pantasan nular ya. Yang lain kan ada. Sama aja, kita sama aja kok. Apalagi laki-laki itu beda. Laki-laki itu cara berpikirnya nggak terlalu ulet. Dia karena dia mecah tuh. Jadi kalau anak Bapak Ibu nanti nggak ada yang dapat ranking yang laki-laki biasa aja. Karena 10 besar kita perempuan semua nih. 1 sampai 10 perempuan semua. Meskipun tidak ada peringkat tapi kita ada skor. Nah, yang dihitung adalah total skor ya Bapak Ibu ya. Itulah urutan skor tertinggi sampai terendah. Kalau mau menganggap sebagai ranking terserah. Tapi bahasa untuk kurikulum sekarang nggak ada ranking. Kita jadi seperti itu ya. Oke, mulai saya bagikan aja Bapak Ibu bawa mapnya. Mau map rapor itu boleh, mau map biasa boleh. Intinya, kalau setelah ini rusak, itu merepotkan saya sama pihak TU. Itu sebenarnya inti, ya. Jadi biar tidak rusak, mana tahu kan ini musim hujan. Untung alhamdulillah sekarang ini hari ini cerah. Mana tahu nanti bawa motor kehujanan kan rusak tuh. Nah, dipikirkan bagaimana supaya tidak basah ya. Ini langsung saya bagikan aja. Silahkan Bapak Ibu lihat nilainya. Jika masih ada kiranya yang, oh ini saya baru lihat nih. 77 Vicky. Kok bisa? Vicky ya, sama Ibu Netin ya. Zahida Kolbi ada. Oke.
Mika izin, dia lagi di luar kota. Susanti, nah ini Susanti. Coba ya. Oh, mau pakai kan ya. Safia Nur Kalista. Ibu lihat-lihat dulu nilainya, Ibu baca-baca dulu. Oh iya, nanti Ibu belum pulang, saya nanti saya tutup dulu. Oh iya. Iya, bentar ya. Saya memang kayak gitu. Nanti saya tutup. Kan Ibu lihat dulu kiranya apa masalah anak Ibu yang pengen Ibu dengar dari saya sampaikan sekarang. Rehan. Belum datang? Muhammad Rafardan Al-Mubarak. Saya ada di bawah ya. Muhammad Malvin Hanan Kusmana. Belum ada. Muhammad Izial Ghazali. Silakan masuk ya. Masuk Pak. Salam. Muhammad Gibran Ar-Rahman. Ya. Muhammad Azam. Muhammad Abdan Sukro. Nah ini butuh perhatian khusus tulisannya tolong ya. Lady Amira Iklimah. Keila Alifa Nur Ihsan. Ya, duduk dulu Pak ya. Hanum Wulandari. Rapor semester ini lebih singkat. Kalau semester lalu itu 4 lembar. Ini 2 lembar. Elvira Nabila Mahib. Belum ada. Devgi Dwi Ardian. Danza Syakir Ar-Rasid. Azizah Zakia. Andita Reski. Andia Sila. Al-Fatih Rizki. Ahmad Deris. Belum datang Deris ya, orang tua ya? Adelia. Nah, Adelia nyelip selembar, kayaknya ketinggalan di rumah. Bagian belakangnya. Iya. Tadi malam tuh saya dikacau anak soalnya, udah jam 12 belum tidur dia. Nanti saya susulin ya, rumah kan dekat juga ya. Yang penting nilainya ada tuh. Abid Fadil, Abian. Belum ada, Abid. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup. Ya Pak. Untuk semester 2. Assalamualaikum. Salam. Gimana? Surat. Kan 3 surat tuh, An-Naba, An-Nazi'at sama Abasah. Enggak, itu 1 tahun. Makanya saya bagi. Untuk semester
Berarti sisanya itu cuma 3 itu setahun. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat. Makanya kemarin saya bagi ke anak, kamu jangan bilang nggak bisa. Bapak aja yang umur segini, kalau ngafal masih cepat loh. Saya tuh kalau ngafal masih cepat. Apalagi anak-anak harusnya kan gitu. Jadi kalau kemarin mereka udah 1 surat, maka besok tinggal 2 surat. Kalau mereka udah 3 surat, besok nggak ada kewajiban nyetor. Tapi kalau mau ikut wisuda tahfiz ketika story itu juz 30. Gitu aja Bapak. Ya. Yang lain Bapak Ibu silakan. Bapak Susan ada yang mau sampaikan? Nah, Kadang saya ada lupa ngabsen. Iya, itu saya sesuai absen itu. Dan kalau di rapor itu absen wali kelas, bukan absen guru mapel. Guru mapel ngabsen itu hanya untuk mereka memberi nilai tambahan lah kalau kamu rajin gitu kan. Ini sering nggak masuknya. Makanya kemarin anak-anak yang selalu kesiangan, tapi izinnya sakit, saya bilang kalau kesiangan bilang aja kesiangan, datang aja nggak apa-apa. Jangan gara-gara kesiangan malah nggak masuk, rugi. Kan zamannya udah beda tuh. Nggak dihukum lagi kok di depan kok. Nggak dipukul lagi kalau orang pakai penggaris. Saya pukul pakai penggaris kalau dia kurang ajar. Kalau dia nakal nggak saya pukul. Kalau dia telat nggak saya pukul. Tapi kalau kurang ajar baru saya pukul tuh. Karena kalau kurang ajar tuh udah beda ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ditoleransi lagi artinya. Tapi kalau nakal tuh masih bisa dimaklumi sekali, dimaklumi 2 kali, dimaklumi 3 kali. Jadi tolong perhatiannya adalah kehadiran. Kalau memang tidak urgen sekali, tolong hadir saja. Kesiangan hadir, ya. Sakit-sakit dikit hadirlah. Karena guru tuh pura-pura sehat loh. Mana ada pernah kami izin? Bapak belum pernah selama 6 tahun di sini izin ngajar sekali pun belum pernah. Nah gitu ya. Jadi silakan masuk dulu ke salam. Jadi tolong sama-sama. Jangan panas dikit, baru meler dikit izin. Nanti kebiasaan badannya. Kalau kita kebiasaan lemah, nanti lama-lama lemah. Karena tubuh kita tuh unik. Kalau kita hantam juga nggak mampus juga kok, malah tambah kuat ternyata ya. Itu saja kalau memang tidak ada lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Yang baru masuk Ibu siapa? Nadifa. Nanti aja nyusul ya setelah ini ya. MBG-nya silahkan di bawah. Kemudian rapornya diamankan. Untuk yang mau tahu, yang mau tanya mungkin malu atau gimana, saya tutup dulu. Itu dibawa pulang, bukunya dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kotak sumbangannya ini Pak. Ya ini aja nih, kotaknya di bawah. Setor Jakwi atau gimana? Jadi urutan berapa? Mana Harum? Nih, 7. Ya. Pak ya, bimbing Pak ya. Berapa order Pak? 2. Lumayan tuh. Ya hasil ujiannya bagus. 8. Semangat. Catatannya di bawah. Bawa catatan di bawah ya, jangan tinggal lagi, catatan di bawah. Catatan di bawah. Oke, mantap. Harus gini ya Pak? Iya, situ aja ya. Rehan. Mana Rehan? Tidak. Nih, pintar. Makasih ya Pak. Enggak apa-apa. Ya, ya. Biasa aja. Saya juga orang yang segitu kok dulu. Makasih ya Pak. Iya, iya. Mana? Cuman kalau dia saya duduk sama Mika, ngobrol, besok saya bisa. Besok saya bisa. Karena harus fokus. Ganggu. Ya nggak apa-apa kalau main, tapi kalau pas lagi belajar ya. Ya, Ibu yang penting sehat-sehat aja, yang namanya sakit-sakit, kurangin pikiran. Emang kemarin berapa? 6.
Oh, nah. Kasih Pak. Kami ada sambutan sama Mas. Oh iya, terima kasih banyak. Ada kebunnya ya? Oh iya, ya. Oh sorry, punya saya tuh. Kemarin mau bawa pulang ketinggalan. Oh, di oh, sorry, saya ingat satu. Azizah mana Azizah? Nih, dua. Miftahul Hairiyah. Min. Dapat yang Miftah. Kemarin ranking berapa? Semester yang kelas 5? 4. Oh, masih kurang di situ. Nadifa ya. Mari Pak. Ya, makasih ya. Pamilas yo. Ya Allah Mas. Beda tiga emang cuma namanya. Nih, apa? Jadi makan Sini. Tapi di sini. Ini sini apa? Ya, situ aja lah ya. Ini kelas berapa? izin lihat kotak Pak. Iya. Boleh libur. Makasih ya. Iya, memang dia bisa semua, tapi pada suatu tertentu bilang-bilang itu saya kurang uang. Ya nanti habis libur. Ini pada nanti Ya sama-sama. Malvin. Duduk dulu di orang tuanya. Oh udah pulang aja, udah selesai kau kemarin. Besok aja lagi. Ya Abdan ya, kau besok semester depan kau butuh satu buku ya khusus ya. Kau belajar nulis lagi ya. Tapi yang dua udah berubah, tiga lah. Dan Nabil. Tiga tuh, mirip tulisan hancur. Yang dua udah berubah. Dia belum. Yang penting ikut mengatur. Lari-lari lagi. Ya. Bawa buku catatannya bawa ya. Itu kemarin untuk penilaian saya tuh. siapa namanya? Iya, makasih ya. Oh, 5 Mama Adam. Ya. Makasih ya. Oke. Ya sama-sama. Pak, makasih Ya. banyak. Devgi kelemahannya di mana, Pak? Tidak aktif. Minderan, tidak pede. Kemudian sering terganggu sama teman sebangku. Nanti saya pisahin. Oh iya. Semester 2 harus banyak lebih fokus anak, nggak boleh terganggu ya. Nampak nggak tuh? Siapa? Kayaknya rumah di itu kan ada. Gizi. Di bawah di situ. Mana Gizi? Ini. Suruh dia belajar 20. Kayla satu ya. Tapi kalau secara skor ya masih aman lah ya. Secara skor masih aman. Enggak jatuh-jatuh banget kok. Makasih ya, Pak.
apa? Ngomong lah nggak apa. Oh gitu. Ya udah, makasih banyak ya. Ngomong kayak gitu sudah aku tuh Belum ya? Udah tadi dah, belum. Oh, ini nggak masuk ya? Oke, makasih ya. Ya sama-sama. Iya. Udah, Mbak Deni. Oke, makasih. Deris. Mana dari Pak? Saya tengok dulu jauh ke bawah. Yo, hampir buncit. Iya, kenapa ya? Hampir buncit tuh. Coba lihat skornya tuh. Dia rendahnya di mana? Kita tes apa? Dia rendahnya di mana tuh? Ini simpan, simpan. Ahmad Deris, Akidah Ahlak, Fikih, Bahasa Indonesia, MTK IPAS, PJOK. Jadi semuanya rata-rata rendah. SPDP itu ketariknya di hasil ujian. Hasil ujiannya terlalu jatuh. Rata-rata dari Lah, kan lupa saya kan. Kata ujian mau saya bagikan itu tadi nih, malah nggak kebawa. Saya tuh selalu bagikan kata ujian, Bu, biar Ibu lihat hasil aslinya. Iya, saya selalu setiap tahun saya. Selalu. Biar ibu-ibu, bapak-ibu tahu nilai aslinya. Dan nilai yang situ tuh udah jauh banget didongkrak tuh. Jauh banget. Kalau kami guru sesuai dengan buku nilai, selesai tuh. 60-an, 50-an cuman. 70, 80 tuh paling tinggi, nggak ada yang 100 tuh. Kecuali kayak Kaila tuh. Itu nilai ujian aja 100, Bu. Nilai ujiannya 100, gimana kita mau ngelak lagi? Dia tuh terakhir ngumpul kalau ujian. Yang lain cepet-cepet aja pikirannya, mau pulang aja pikirannya. Padahal waktu masih panjang. Kalau dia tuh sampai bel habis masih dia mikir tuh. Apa ya? Diulangnya lagi. Itu saya salutnya tuh. Halus ya? Iyalah harus, Bu. Harus, Bu. Ini kayak Malvin, orang tua Malvin. Tuh, kelemahan tuh. Baca sekali tidak paham sudah. Harusnya diulang tuh. Apa ya maksudnya ya? Ulang tuh. Apa ya maksudnya ya? Apa ya maksudnya ya? Yakin ya? Benar nggak ya? Jawab neuron tuh. Semua anak-anak rata-rata buru-buru. Padahal udah saya cerewetin tuh. Padahal aturan ujian pastikan 90% yakin bener. Jadi yang 10% ragu salah nggak apa-apa. Lah kalau dari 40 soal 35-nya ragu, gimana hasilnya mau bagus? Itu ya maksudnya ya. Deris bangun jam berapa? Soalnya dia pagi banget nyampe sini. Kadang itu ngaruh, Bu, tidur sama bangunnya ngaruh. Karena sampai sekolah nanti kelelahan, dia nggak bisa nyerap. Dia tidur jam berapa? Baca, Pak. Disuruh baca katanya sudah. Enggak, untuk tidur dulu. Saya mau tahu itu dulu, tidur sama bangun. Jam 9. Nah, cepat lah berarti. Tidurnya cepat, cuman bangunnya setengah 5 kan. Nggak masalah kalau tidur jam 9 sebenarnya. Iya. Memang dasar. Kecuali dia tidur jam 11, jam 10, nah itu dia bangun setengah 5 pasti ngantuk. Dia bangun setengah 5 pasti ngantuk sampai sekolah. Tapi kalau main, dia lah kami yang bilang. enggak, tapi sebelumnya kan sama juga kan, kurang lebih kan, maksudnya enggak nonjol-nonjol banget juga kan. Iya. Karena gini, anak cowok tuh memang gitu. Tapi sebenarnya di logika kalau saya tes satu-satu enggak termasuk yang golongan jongkok banget otaknya, enggak. Oh, tadi belum dapat ya? Malvin sudah kan? Elvira yang belum ya? Malvin sudah dapat rapornya. Kenapa baru nyampe Elvira? Kenapa baru nyampe? Kenapa baru nyampe? Kenapa baru nyampe? Ambil dulu.
Ibu Cici tak kemarin dia diheret kan bermasalah dengan Ibu Cici ya. Kemana? Katanya bukan dia udah ikut lah kata kawan Mama Bilkis. Sampai diseret dia, emaknya benar-benar nyeret dia nyeret anak saya. Masa saya diam baiklah kan. Itulah Pak, minta tolong dalam belajar lagi semester 2 karena sudah kelas 6 Karena waktu efektifnya tinggal 2 bulan Bu, kelas apa semester 2 tuh Bu. 3 bulan tuh udah potong-potong tuh sudah tuh. Itu di situ saya bingungnya ngajar tuh Bu. Gimana coba ngajar 3 bulan materi sebanyak itu, bingung kami Bu. Makanya intinya adalah yang penting yang dasar tuh kau udah lulus dulu. Kalian kau udah hafal semua, penjumlahan, pengurangan kau udah selesai. Itu aman sebenarnya. Sebenarnya aman. Bapak tuh tinggal naikin nilai tuh. Bapak bikin aja 94 gitu. Tapi kau selesain itu gitu nah. Nah ujian umpama jatuh banget, nah itu juga harus dikurangin. Karena kalau dapat 40 nilai ujian tuh naikinnya gimana coba? Kalau 60 tuh enak naikinnya, 70 apa lagi? Ujian kau dapat 100, nggak apa-apa kurangin tuh. Bapak sudah bilang sama anak-anak, kalau bisa dapat 95, 100 nilai ujiannya, nggak apa-apa kurangin. Itulah Bapak masukin. Berarti dia benar-benar tuh ngerjainnya gitu ya. Kadang-kadang banyak nganggap remeh anak-anak tuh Bu. Iya. Saya suruh kacau, dihafalin, dihapus. Kalau kisi-kisi ada PR dah, ada. Coba Ibu cek buku lesnya. Cek, ada isinya enggak? Karena les itu saya udah kasih kisi-kisi yang sama persis dengan soal, bukan soal yang saya kasih. Dari soal 1 sampai 40 tuh saya urutin tuh. 1 tentang ini, 2 tentang ini. Baca Ibu cek buku lesnya. Karena ini tanya mukanya tinggal. Itu. Di kelas kan dia minta kunci kata bapak kan, bapak kasih kesempatan pula bukunya tinggalin semua. Jadi tak bisa lagi belajar. Bukan yang saya suruh itu bukan buku catatan, buku paket. Karena saya mikir gini Bu, tas anak tuh kalau terlalu berat kasihan. Buku paket kita kan banyak banget tuh. Apalagi namanya madrasah mata pelajarannya banyak, belumnya mata pelajaran agama. Buku paket bukan buku catatan, Deris. Kau buku catatan harus bawa pulang. Kau itu gunanya tas. Basing baik nih. Ya, buku catatan harus bawa pulang. Gimana Elvira? Puas dengan hasilnya nggak? Turun nih dari kelas 5 ke kelas 6. Malvin gimana? Orang tuanya gimana? Malvin sering ditinggal ya? Di rumah sendiri? Dengan? MBG-nya nggak dibawa Safia? Itu punya siapa? Ya kalau nggak mau untuk bapak sini, kalau mau ya bawa pulang. Loh di dia soalnya nggak pernah makan MBG ini. Nggak mau kan? Mau bawa pulang aja sana. Bapaknya polisi. Yang megang MBG ini kan polisi. Kasih tetanggo. Yang enak sih. MBG ini. Semua MBG polisi sama tentara yang megang. Jarang. Tetap aja ujung. Selesai ya, makanya HSP-nya tuh saya kasih ala kadar tuh. Kalau yang sudah selesai saya kasih 95 semua tuh. Apalagi sudah kami nanya kemarin tuh kan nanya sama ngobrol ulang tuh, takutnya dia bilang sudah selesai gitu dia. Percayalah sama dia tuh. Saya suruh percaya sama anak tuh gitu. Kadang-kadang orang tua juga kadang nggak percaya sama anak, itu yang kadang kasihan juga. Pada ditanya belajar sudah. Suruh kami baca kisi-kisi kan ini dihafal ini. Dia sudah dia percaya. Banyak makan ikan, istirahat cukup, olahraga cukup.
ila hadratin Pak Dani Al-Fatihah. Biar berkah ilmu itu, ingat lagi pas ujian. Serius nih. Saya ujian CPNS emang belajar, maksudnya belajar serius enggak juga. Tapi pas dapat soal yang kita nggak belajar kok tiba-tiba dapat ingat, dari mana coba ingatnya? Kalau nggak berkah guru kita dulu. Tuh. Yang lain udah selesai tuh, udah nutup skor, udah keluar skornya. Saya masih ngerjain tuh sampai detik terakhir. Saya pikir mereka pintar, ternyata mereka nggak lulus semua, saya yang lulus. Itu tadi. Sama guru yang penting hormat, berkah. Ya, dengan guru kayak mana Pak? Aman lah. Aman lah. Kata-katanya, Aman juga. cara berbicara, perilaku. Kayak gitulah Bu, kayak ibu tuh. Mirip tuh. Mukanya mirip tuh. Mukanya mirip tuh. Mukanya mirip tuh. Kayak pulang juga. Dia lah, aku anaknya. Rutin skornya aja, saya suruh ChatGPT ngurutin. Ya kan skornya juga masih di atas 80-an semua. Iya, nyata ya Pak. Oke. Ya. Ya, semangat sukarelanya. Atas bimbingannya. Ya. Nanti semester 2 tolong nanti saya inilah bisa-bisa. Bapak kan sudah tahu kayak mana di semester Agak 1 les. ini nanti. Oh, ya. Jangan tipes aja. Anaknya kan, Ya. aku anaknya semester 1 ini kayak mana kan, jadi bisa tahu. Ya. Jadi orang mulanya terpengaruh juga bisa. Kita siapa Pak? Udah. Nanti Pak ya? Oke, sama-sama Bu ya. Itu buku siapa tuh ya? Ya, itu buku siapa tuh ya? Oh, ini belum datang, ini belum datang. Oke, itulah guys ya. Oke, itulah guys ya. Hingga muncullah kekecewaan. Karena sumber kekecewaan itu dari harapan. Terlalu banyak berharap maka akan terlalu banyak kecewa. Kalau banyak kecewa, kurangi banyak berharap. Ya. Itu aja. Thank you, baterainya tinggal 20%. Yang udah gabung, yang udah tap-tap layar. Kita rank 1 sampai 1 2 3 siapa Pak? 1 2 3. Keila Alifa 1, itu susah dikejar ya. Totalnya selisih 42 poin sama yang ranking 2. Yang ranking 2 bukan ranking ya, skor ya. Skor tertinggi sampai terendah gitu ya. Bahasanya skor. Azizah Zakiyah tuh nomor 2. Nomor 3-nya Miftahul Khairiyah. Nah, yang uniknya dari Miftahul adalah namanya diem banget. Nggak banyak bunyi, catatan ngumpul lengkap, kemudian hasil ujiannya bagus. Itu poin ya, hasil ujian bagus. Karena hasil ujian bagus tuh ngaruh banget ke nilai. Tapi bukan berarti juga kalian harus menghalalkan segala cara, buka ChatGPT gitu kan. Pakai Google Gemini di foto dapat hasilnya nggak? Dapat hasilnya nggak gitu caranya ya. Cuma tuh nggak berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.